Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten Kasab, kajian Sabtu, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusmaida Kafabik Nasir, mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah tema tentang jangan menunda kebaikan. Mungkin pernah kita merasakan terbesit dalam benak hati kita ataupun pikiran kita untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan suatu kebermanfaatan kepada orang banyak, orang di sekitar kita, bahkan pada diri kita sendiri. Tapi sayangnya kebaikan itu hanya terlintas dalam pikiran, tidak sampai terrealisasikan. Sampai gak jadi nih, kita udah niat buat ngelakuin kebaikan tapi gak jadi. Bahkan kita selalu pernah melihat ada orang yang merasa sedang kesusahan, kita nih udah ada pikiran untuk membantu, terbesit kita pengen bantu nih tapi gak jadi. Kemudian ketika kita mendengar azan berkumandang, kita tahu keutamaan sholat tepat waktu, keutamaan sholat berjamaah, bahkan kita juga tahu ancaman kepada orang-orang yang melalaikan, bahkan meninggalkan sholat. Tapi tetap saja ada rasa kita tuh selalu menunda-nunda, bahkan yang paling parah adalah kita meninggalkan kebaikan tersebut. Dan semua itu terjadi ketika kita menunda-nunda, bahkan meninggalkan itu terjadi karena kita menganggap bahwa diri kita sendiri, bahwa kita ini memiliki waktu yang panjang, memiliki kesempatan yang lebih banyak. Kita menganggap bahwa kita sedekah nanti aja lah kalau kita udah kaya. Kita kan juga masih butuh buat diri kita sendiri, buat hidup kita, apalagi kita sebagai mahasiswa. Kemudian nanti ajalah baca Qur'annya. Sekarang lagi sibuk nugas, pengen rebahan dulu sebentar. Kemudian nanti ajalah tobatnya. Kalau udah tua, sekarang kan masih muda, kita poya-poya dulu aja, nikmati hidup di waktu muda. Itu adalah yang banyak kita temukan, bahkan mungkin ada pada diri kita sendiri. Dan salah satu penelitian juga mengatakan bahwa salah satu sebab kita selalu menunda kebaikan adalah kita terlalu perfeksionis. Kita terlalu meletakkan standar kebaikan kita terlalu tinggi. Kita selalu menganggap bahwa kebaikan kita ini standarnya seperti ini nih, setinggi ini. Sedangkan yang ada di depan mata kita hanya segini. Jadi kita menganggap bahwa itu mah bagian orang lain saja, bagian kita mah tinggi loh. Bahkan kita kalau diambil contoh misalnya ketika kita ingin bertilawah Al-Quran, kita tuh punya schedule, kita tuh punya rencana kita kalau pokoknya kalau baca Quran itu harus 1 juz, 1 kali baca. Tetapi realitanya kita juga menyadari bahwa kita tuh seorang mahasiswa, seorang karyawan. Bahkan kita sadar bahwa kita juga sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Entah itu dengan tugasnya, entah itu dengan pekerjaannya, ataupun dengan kesibukan lainnya. Kita juga sadar bahwa untuk membaca Al-Quran 1 juz itu membutuhkan waktu yang agak lumayan lama. Yang nantinya ketika kita mempunyai waktu luang beberapa menit, itu kan bisa dipakai kita untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku, membaca hal-hal yang positif. Tapi kita tidak dilakukan karena kita menganggap bahwa pokoknya kalau sekali baca kita harus 1 bab, sekali baca kita harus 1 juz. Itu standar yang terlalu tinggi yang nantinya kesempatan kebaikan untuk kita sendiri itu malah terlewatkan, tersia-siakan. Bahkan Ustadz Hanan Attaqi dalam ceramahnya menyebutkan para ulama memberikan 3 tips dalam menghindari sifat menunda-nunda kebaikan ini. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa untuk melakukan kebaikan yang paling tepat, yang paling baik adalah ketika kita ada rasa untuk ingin melakukannya, terbesit rasa untuk melakukannya, kita langsung lakukan.
Sejak itu juga ketika ada pemikiran ataupun rasa ingin lakukan kebaikan, maka lakukanlah. Karena ketika nantinya ditunda-tunda, dinanti-nanti, kita akan mencari banyak alasan supaya menghindarinya, yang nantinya dari satu alasan itu akan membuka pintu-pintu alasan yang lainnya, yang akhirnya ujung-ujungnya gak jadi. Kan sia-sia ujung-ujungnya. Kemudian yang kedua adalah hilangkan rasa perfeksionis itu. Hilangkan standar kebaikan tinggi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuharriqanna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Bahkan kita banyak juga ya kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh Islam. Bahkan di sini saya akan memunculkan satu kisah yang mungkin teman-teman juga tahu, yaitu tentang seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Itu kan dia dengan tidak sadar melakukan kebaikan. Ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, memberi minum seorang anjing walaupun dia seorang pelacur, tapi dia rela membasahi sepatunya kemudian memberikan air itu kepada anjing. Kalau dilihat-lihat, itu kan seorang pelacur yang tanda kutip dia itu melakukan hal yang tidak baik, pekerjaannya tidak baik. Kemudian anjing itu kan hewan yang bisa dianggap dipandang hina oleh Islam. Itu juga dari situ Allah tetap menurunkan ridhonya karena ada secercah kebaikan yang memang sangat bersinar di situ. Apalagi kita seorang muslim yang mungkin insya Allah menjalankan syariat Islamnya dengan baik, kemudian menolong sesama muslim. Itu kan tidak menutup kemungkinan kita itu lebih banyak mendapatkan ridho Allah dalam melakukan hal-hal yang kecil seperti itu. Mungkin kemudian yang ketiga, tipsnya adalah niatkan ketika kita melakukan kebaikan itu hanya karena Allah. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan kebaikan itu hanya ingin dilihat manusia, nanti akan berujung ria dan ujung-ujungnya adalah kekecewaan kepada diri kita sendiri. Contoh, kita seorang mahasiswa, kita tuh berkontribusi besar dalam suatu organisasi, berkorban dalam suatu organisasi. Tapi tujuan kita ingin dilihat oleh orang-orang. Tapi pada akhirnya orang-orang itu tidak memberikan feedback kepada kita, bahkan tidak dihargai. Itu kan pengorbanan yang besar, kemudian kontribusi yang besar, kebaikan kita yang besar untuk manusia itu tidak dihargai, tidak dilirik, apalagi hal yang kecil. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya. Dan ini senada dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah atau sawit, niscaya dia akan melihat balasannya. Di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa Allah mengibaratkan kebaikan sekecil itu, sekecil biji sawit. Tapi Allah akan tetap membalasnya. Jadi tidak ada rasa kecewa ketika kita melakukan kebaikan, tapi kita dengan niatan hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak terlepas dari itu, tidak sampai dari situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda ketika kita menyegerakan dalam melakukan suatu kebaikan. Dan ini senada dengan firman Allah Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil kafirin walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu akan memberikan surga seluas langit dan bumi, yang itu akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya yaitu orang-orang yang berinfak ketika keadaan lapang ataupun sempit, kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, kemudian memaafkannya,
dan juga Allah akan lebih mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari dua ayat tersebut ada Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu balasan yang begitu luar biasa, yaitu ampunan dan surga Allah yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada orang yang menyegerakan kebaikan. Berinfak ketika sedang sempit, maksudnya ketika sedang, walaupun kita dalam keadaan cukup, tidak lebih, tapi masih bisa berinfak seadanya. Kemudian orang yang segera memaafkan walaupun emosinya sedang bergejolak, itu orang-orang yang menyegerakan kebaikan itu akan mendapatkan feedback dari Allah yang begitu luar biasa. Karena kita mungkin kita tidak tahu ya, sholat kita, puasa kita, zakat, dan amalan ibadah yang diwajibkan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa beristighfar ketika kita mengingat suatu kesalahan, kita bisa bersedekah dengan senyuman kepada teman, kemudian juga bisa bersedekah makanan walaupun sepotong roti, dan masih banyak lagi yang mana mungkin hal-hal yang kita anggap remeh itu bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kepada teman-teman, marilah kita supaya tidak selalu menunda-nunda kebaikan, kesempatan kita untuk melakukan hal yang baik. Kemudian juga jangan sampai kita memiliki standar kebaikan yang begitu tinggi yang mengakibatkan kita sulit untuk melihat kesempatan yang luar biasa walaupun itu hanya bersifat remeh-temeh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran mutlak dari Tuhan, kesalahan dari makhluknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.